cepat atau lambat, seseorang yang mempunyai dua muka itu akan lupa mana mukanya yang asli. Sekarang, mari kita lihat apa yang saya maksudkan orang dengan dua muka ini. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara secara khusus tentang kosakata, tetapi saya akan berbicara dan memberikan komentar atas beberapa tulisan baik oleh warganet Indonesia dan juga warganet Malaydes tipe MAQ15 ringgit. Ada beberapa komentar yang dituliskan itu sangat layak untuk saya jadikan konten atau materi dari video saya kali ini. Karena kita bisa belajar mengapa komentar-komentar seperti itu bisa mereka tuliskan. Terutama saya berbicara tentang Malaydes tipe MAQ15 ringgit ini. Komentar pertama itu dari warganet Indonesia, Mbak Akila Felicia. Isi negara Malaydes orang Indonesia, tapi keturunannya menjadi lupa asal-usulnya. Semua impor dari Indonesia, jadi sebelumnya Malaydes ya kosong. Kalau kita lihat, mereka semua mengklaim budaya, kuliner, reok Ponorogo mereka klaim, batik, songket, angklung, gamelan. Bahkan gamelan sendiri ini menjadi absurd, menjadi sesuatu yang seharusnya mereka malu ya. Bayangkan ya, mereka memesan gamelan itu di Solo. Tentu pengrajin yang membuat gamelan di Solo itu membuat gamelan Jawa. Namun, begitu mereka bawa gamelan ini ke Malaydes, mereka mengatakan bahwa itu gamelan Melayu. Nah, saya jadi teringat perkataan yang pernah dinyatakan oleh Sigmund Freud. Kita tahu Sigmund Freud itu siapa, seorang pakar ahli jiwa ya kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa Google atau bisa cari sendirilah siapa itu Sigmund Freud. Beliau mengatakan seperti ini, hilangnya rasa malu adalah tanda pertama omong kosong. Dan ini kita bisa melihat ya, mereka tanpa malu mengatakan bahwa batik itu dari Malaysia. Tanpa malu mengatakan angklung itu dari Malaysia. Padahal saya yakin seyakin-yakinnya, untuk membuat angklung itu hanya orang Sunda dan mempunyai bambu tertentu yang bisa mengetahui nadanya ini sesuai apa tidak. Saya yakin Malaysia tidak mempunyai keahlian untuk membuat angklung dari bambu. Polanya ini sama. Mereka membeli angklung di Bandung atau di Indonesia, kemudian mereka bawa angklung itu ke Malaysia dan mereka katakan itu adalah angklung Melayu. Kemudian batik, songket, dan saya sudah sebutkan tadi gamelan. Bahkan kalau kita bicara kuliner, mau rendang, bahkan ayam geprek itu banyak dijual di Malaysia. Dan mereka akan mengatakan, oh ini makanan Malaysia. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, beberapa profesor Malaysia itu dengan tanpa malu mengatakan bahwa Candi Borobudur itu adalah hasil budaya orang Melayu. Dan menurut saya ini sebuah klaim yang betul-betul tanpa rasa malu. Hal yang membuat kita menertawakan mereka itu adalah gini ya, lu mau dari bumi pergi ke bulan, lu balik lagi ke bumi, udah lu nggak bisa menidakkan fakta bahwa asal-usul lu itu dari Indonesia. Karena kalau asal-usul kamu bukan dari Indonesia, ngapain kamu klaim-klaim budaya kuliner yang ada di Indonesia? Artinya apa? Kamu sedang mencari jati diri kamu di mana. Dan secara tidak sadar, dengan kamu mengklaim budaya kuliner yang dari Indonesia, kamu mengakui bahwa asalmu itu dari Indonesia. Namun, karena kesombonganmu, karena rasa superioritasmu, kamu tidak mengakui asal-usulmu dari Indonesia. Mengapa kamu mempunyai rasa superioritas yang tinggi? Itu karena konstitusimu mengajarkan kamu untuk mempunyai rasa superioritas yang tinggi, tapi kamu lupa bahwa superioritas yang kamu miliki itu hanya terbatas di dalam negaramu saja. Itu tidak bisa keluar dari negaramu. Begitu kamu mencoba klaim budaya kuliner yang ada di Indonesia, maka kamu berhadap-hadapan dengan rakyat Indonesia. Bahwa superioritasmu itu tidak berlaku di Indonesia. Paham ya?
Komentar kedua dari Mas Jajang Henry, di mana beliau mengomentari episode 219. Di episode itu saya menyebutkan kosakata sesajen itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dan itu menjadi sesuatu yang aneh ya, karena kita sering membaca klaim yang dibuat oleh warga Malaydes ini yang mengatakan, wah kami tidak pernah melalui fase Hindu dan Buddha. Jadi mereka langsung Islam. Bahkan Nabi Ibrahim aja pernah sampai ke tanah Melayu kan gitu ya klaim-klaimnya. Bagaimana bisa ada kosakata sesajen yang dimana sesajen itu sangat dekat hubungannya dengan agama Hindu? Kenapa kosakata sesajen ada di dalam kamus kalian? Saya ada membaca sekilas ya komentar dari warga net Malaydes ini yang mengatakan, oh itu untuk keperluan akademik. Jadi kamus ini sebenarnya untuk siapa? Untuk wargamu secara keseluruhan, atau untuk akademik, atau untuk para ilmuwan saja? Makanya saya katakan bahwa ini kalian sedang membuat kamus atau sedang membuat ensiklopedia. Di dalam video tersebut, saya juga katakan bahwa terdapat kosakata kerawitan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia yang mempunyai definisi itu sama persis dengan definisi kerawitan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan kerawitan itu adalah sejenis lagu atau gending permulaan pertunjukan wayang. Nah, apa yang ditulis oleh Mas Jajang Henry ini membuat saya jadi ketawa ngakak-ngakak ini. Jadi memblunder di kata kerawitan. Lagu permulaan pertunjukan wayang. Wayang di Malaydes itu diartikan film ya, jadi bukan bioskop. Sebab kalau di Malaydes itu bioskop itu adalah pawagam, dan pawagam itu adalah singkatan dari panggung wayang gambar. Wayang di Malaydes diartikan bioskop, jadi kerawitan dinyanyikan ketika setiap film bioskop diputar. Orang Malaydes kalau ingin mengatakan mau nonton film di bioskop, mereka akan mengatakan tengok wayang kat pawagam. Apa yang ditulis oleh Mas Jajang Henry ini menjadi sangat menarik karena dia mengatakan begini, kerawitan itu lagu permulaan pertunjukan wayang. Kalau kita ingin konsisten dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, ya memang seharusnya setiap bioskop atau setiap pawagam di Malaydes sebelum film atau sebelum wayang itu diputar atau dipertunjukkan, maka kerawitan itu harus dinyanyikan. Ayo, bisa konsisten nggak? Kan kalian mengatakan wayang itu sebagai film. Kalau kerawitan itu adalah sejenis nyanyian permulaan sebelum pertunjukan wayang, berarti kalian harus melakukan kerawitan untuk setiap film atau wayang yang akan diputar di pawagam. Sebelum saya membacakan komentar ketiga dari warga Malaydes tipe MAQ 15 ringgit ini, saya ingin berbicara sedikit tentang kesesatan logika, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut logical fallacy. Terdapat dua tipe yang sering digunakan, yang sering kita lihat ya di dalam banyak kanal YouTube. Logical fallacy atau kesesatan berpikir yang pertama yaitu ad hominem. Ad hominem itu adalah seseorang menyerang pribadi lawan bicara alih-alih menanggapi argumen atau ide yang diajukan. Ciri-ciri ad hominem itu adalah fokus pada sifat, karakter, atau latar belakang orang, bukan pada argumennya. Mengapa ad hominem ini bermasalah? Karena tidak relevan secara logika dan merusak diskusi sehat. Kesesatan logika kedua itu yang disebut dengan red herring, di mana seseorang mengalihkan pembicaraan dari topik utama dengan memperkenalkan informasi atau argumen yang tidak berkaitan sama sekali sehingga mengaburkan fokus diskusi. Ciri-ciri red herring itu adalah mengubah topik untuk menghindari pertanyaan, membuat argumen seolah-olah terkait, padahal tidak menjawab inti masalah, sering digunakan untuk mengelabui lawan bicara, atau menghindari tanggung jawab. Secara singkat, red herring mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang tidak berkaitan. Sedangkan
ad hominem itu adalah menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Komentar ketiga ini saya akan bacakan kepada teman-teman. Mengapa muka admin kota? Apakah saya tersinggung dengan kalimat ini? Enggak, sama sekali saya enggak tersinggung. Kenapa? Karena justru komentar-komentar seperti ini yang membuat saya akhirnya bisa mempelajari lebih dalam lagi. Mengapa mereka bisa seenaknya mengeluarkan perkataan seperti itu dan mengapa sifat mereka jadi seperti itu? Saya ingin berbicara, ini kita berbicara berdasarkan data ilmiah, berdasarkan fakta dan data. Saya ingin menunjukkan 3 data atau fakta yang menurut saya paling tidak kita bisa mengerti mengapa warga Malaides tipe M AQ15 ringgit ini bisa menuliskan komentar seperti itu. Kita mulai dari jurnal ilmiah yang dicetak pada 1 Januari 2014 oleh Elsevier. Kita tahu penerbit Elsevier itu memang sangat ternama, memang sudah jadi jaminan mutu kalau kita berbicara tentang jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh warganet Malaysia. Perhatikan, saya tidak menyebut warganet Malaides, karena yang menulis jurnal ilmiah warganet Malaysia ini pasti otaknya masih bagus, masih waras. Jurnal ilmiah itu berjudul Why Do Young Adolescents Bully? Mengapa remaja itu melakukan perundungan? Pengalaman di sekolah-sekolah Malaysia. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini jurnal ilmiah ya. Kita langsung melihat ke paragraf intinya. Perundungan itu biasa disebabkan oleh penguasaan diri yang rendah atau low self-control. Dan remaja dengan karakter perundungan biasanya terganggu secara kejiwaan, psychologically disturbed. Kelainan kejiwaan seperti kurangnya perhatian yang biasanya ditunjukkan dengan karakter atau kelainan yang hiperaktif itu. Dan ini adalah bawaan dari keadaan seperti kelainan tingkah laku, conduct disorder, dan kelainan ketika menyikapi perbedaan. Itu adalah sesuatu yang umum di antara remaja dengan karakter perundungan. Faktor dari keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan kepada anak juga mempunyai kontribusi kepada karakter perundungan. Remaja tersebut mungkin mempunyai contoh agresivitas yang dimana mereka alami di dalam rumahnya sendiri. Dan karena dia sudah dirudung, maka dia akan melakukan perundungan kepada temannya di sekolah. Yang menarik lagi teman-teman, perundungan itu sangat umum terjadi di sekolah-sekolah Malaysia. Sebuah studi menunjukkan bahwa untuk remaja berumur 13 tahun yang tempat tinggal di luar kota-kota besar atau rural development, itu didapati mempunyai karakter perundungan 14,4%. Studi yang sama untuk 280 pelajar remaja Malaysia dengan kelompok umur yang sama dilakukan di kota besar di selatan dari Malaysia. Dan dilaporkan bahwa mempunyai karakter perundungan 21%. Jadi kita lihat ya bahwa di daerah pedesaan atau di luar kota itu hanya 14%, tapi di dalam kota itu menjadi 21%. Peneliti yang lain mengambil sampel sebanyak 2.528 pelajar Malaysia di Perak. Perak itu salah satu provinsi atau negeri yang ada di Malaysia. Dengan kelompok umur 10 sampai 12 tahun. Dan itu dari 29 sekolah di Perak. Dan menemukan apa teman-teman? 53% pelajar-pelajar ini mengakui bahwa mereka pernah terlibat dalam aktivitas perundungan. Teman-teman harus ingat ya,
Ini untuk anak umur 10-12 tahun. Di jurnal ilmiah ini juga dituliskan, meskipun angka ini menunjukkan lebih dari setengah pelajar-pelajar itu terlibat dalam aktivitas perundungan, banyak kasus yang kemungkinannya itu tidak dilaporkan. Atau kalau dalam bahasa saya itu semuanya disapu di bawah karpet aja. Jadi supaya orang nggak bisa lihat debu-debunya itu, ya. Disapu aja nanti, ya, disembunyikan aja di bawah karpet. Itu adalah jurnal ilmiah pada tahun 2014. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Saya ingin membacakan pernyataan media oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada tahun 2016. The National Health and Morbidity Survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan mental di Malaysia untuk umur yang 16 tahun ke atas adalah 29%. 1 dari 3 rakyat Malaysia mempunyai masalah kesehatan mental. Dengan kelompok umur yang paling tinggi itu adalah untuk kelompok umur 16 sampai 19 tahun. Dan juga dari keluarga yang mempunyai pendapatan rendah. Ini pernyataan dari Kementerian Kesehatan Malaysia loh ya. Bukan ngarang-ngarang, bukan asal comot aja ya. Itu 2016. Sekarang mari kita lihat berita yang ditulis oleh New Straits Times pada tanggal 26 Mei 2023. Artinya 9 tahun setelah jurnal ilmiah itu dituliskan di Elsevier. 1 dari 5 remaja Malaysia itu pernah membuli orang. Ini menurut laporan jajak pendapat Kesehatan Mental Malaysia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada tahun 2022 yang melibatkan 33.523 pelajar sekolah di Malaysia dalam kelompok umur 13 sampai 17 tahun. Jadi kalau kita lihat bahwa di jurnal ilmiah tadi itu hanya maksimum melibatkan 2.528 pelajar di sekolah yang ada di Perak kan ya. Ini jajak pendapat Kementerian Kesehatan Malaysia itu melibatkan 33.523 pelajar berumur 13 sampai 17 tahun. Studi ini juga menunjukkan bahwa bentuk yang paling sering dalam perundungan cyber, ya, perundungan di dalam internet, itu adalah menuliskan komentar yang kasar. 11,3%. Making rude comment online. Kemudian menyebarkan rumor tentang seseorang. Spreading rumors about someone online. Itu 6,9%. Bentuk perundungan yang paling sering dilakukan oleh pelajar-pelajar ini itu adalah mengejek penampilan seseorang, yaitu 26,7%. Kemudian membuat lelucon secara seksual, making sexual jokes or comments, itu adalah 16%. Kemudian ini yang menarik, mengejek ras seseorang atau kewarganegaraan dan warna kulit, itu 11,7%. Kembali kepada komentar yang dituliskan oleh warga Malaides tipe M AQ15 yang mengatakan, mengapa muka saya kotak? Ini sebenarnya sesuai dengan hasil jurnal ilmiah pada tahun 2014. Hasil pernyataan media Kementerian Kesehatan Malaysia tahun 2016 dan sesuai dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia untuk 33.000 pelajar Malaysia pada tahun 2022. Yang mengatakan bahwa hampir 30% materi perundungan itu adalah berkaitan dengan bentuk seseorang. Mari kita baca 2 komentar yang menurut saya ini menarik untuk kita jadikan contoh bahwa ini masuk kategori ad hominem atau kesesatan logika ad hominem atau kesesatan logika red herring. Komentar pertama dari warga Malaides tipe M AQ15. Ahli kosakata bahasa Zimbabwe. Pertama, tidak ada negara Zimbabwe di dunia ini.
yang ada Zimbabwe. Jadi lu udah salah. Dan komentar ini adalah contoh nyata kesesatan logika red herring. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang tidak berkaitan dengan topik utama. Ini yang saya sebut tulalit murni. Tulalit itu adalah kata yang agak lembut dikit daripada TOLOL. Sudah jelas di bagian prolog dari kanal YouTube ini saya mengatakan perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia versi Malaysia. Lah kok bisanya dia ngomong bahasa Zimbabwe? Tidak ada Zimbabwe ya, Zimbabwe. Silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman, apa kosakata yang tepat untuk menggambarkan komentar seperti ini selain kosakata tulalit yang saya gunakan. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Komentar kedua ya, dari warga Maledes tipe MAQ15 ini yang mengatakan, mengapa muka saya kotak? Ini adalah contoh kesesatan logika ad hominem. Menyerang pribadi lawan bicara, sifat, karakter, dan latar belakang. Dan ini sesuai dengan hasil jajak pendapat Kementerian Kesehatan yang saya tunjukkan tadi. Bahwa 30% dari 33.000 pelajar sekolah di Malaysia itu menggunakan bentuk atau penampilan seseorang sebagai bahan perundungan. Jadi sekarang kita bisa mengerti ya, mengapa warga Maledes tipe MAQ15 ini suka melakukan perundungan yang sebenarnya menurut jurnal ilmiah yang dituliskan pada tahun 2014 itu, karakter perundungan itu disebabkan mereka tidak bisa menguasai diri mereka sendiri. Low self-control. Mengapa? Ya mungkin mereka merasa tidak secure, merasa tidak kuat di dalam negara mereka sendiri, sehingga mereka ingin melampiaskan kepada mereka yang lemah. Nah, mereka berpikir bahwa Indonesia itu adalah negara yang lemah. Mengapa mereka berpikiran seperti itu? Karena mereka sering berinteraksi dengan orang Indonesia yang bekerja di negara mereka, di mana secara status tentu saja orang Indonesia itu sebagai pekerja. Sehingga mereka yang mempunyai penguasaan diri yang lemah ini merasa lebih superior. Dan dia menganggap bahwa semua orang Indonesia yang dia temui di Malaysia itu sama dengan semua orang Indonesia yang ada di Indonesia. Dan menurut saya itu adalah kesalahan fatal yang mereka lakukan. Karena apa? Karena tulisan ini. The first mystic was thinking that I'm one of your sheep. Rakyat Indonesia bukan hewan gembalaan Anda. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari warga Maledes tipe MAQ15 ini sebenarnya gampang aja menjawab. Pertama, tipe MAQ15 ini kan selalu koar-koar bahwa pengertian Islam dia itu kan sangat bagus ya ketimbang orang Indonesia. Jadi mereka kan selalu koar-koarnya gitu. Oh, Islam kami itu lebih baik daripada Indonesia. Begitu kan ya? Kalau memang Islam kalian itu lebih baik daripada Indonesia, kalian tentu bisa dong membaca kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Dan bukan hanya membaca, kalian juga harus mengerti dong apa makna yang kalian baca. Kalau hanya sekedar kalian baca aja, ya apa bedanya kalian sama anak kecil yang hanya bisa membaca tanpa mengetahui maknanya. Kalau kalian membaca Al-Quran, kalian pernah tahu dong ada salah satu ayat. Saya tidak mau menyebutkan surat apa, ayat berapa. Karena kan kalian katanya pintar, kan? IQ kalian itu kan katanya nyundul-nyundul langit. Begitu kan ya? Kalian cari sendirilah. Surah apa, ayat berapa di dalam Al-Quran. Di mana saya mau mengatakan bahwa ini dikatakan oleh Sang Pencipta. Dan Aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi, kepada warga Maledes tipe MAQ15 ini, saya sarankan kamu bertanya langsung kepada Sang Pencipta, mengapa muka saya kotak? Karena Sang Pencipta yang menciptakan saya. Dan untuk kamu bertanya kepada Sang Pencipta, maka kamu harus bisa langsung secepatnya menghadap Sang Pencipta. Ngerti nggak maksud saya?
Nah, saya ingin membacakan beberapa jawaban dari warganet Indonesia mengomentari tulisan dari warga Malaides tipe MAQ 15 ringgit ini. Dari Mas Bejo Paijo, tuh orang Bani Walid muncul dengan kata jargonnya. Kemudian dari Encek, ada Bani Sarapan yang cerdas ber-AQ 15 ringgit. Andi Nuno, pola pikir kaum Waham Bani Angan-Angan AQ 15 ringgit memang amazing. Sedang membahas ilmu yang di komen malah muka. Kemudian dari Eka Indah Mayangsari yang bertanya, maksudnya warga Malaides yang bertanya mengapa muka saya kotak. Mbak Eka Indah Mayangsari ini malah mengatakan justru mukanya segi 5. Dan menurut saya teman-teman, saya yakin inilah obat awet muda kita yang sebenarnya. Kita bisa tertawa ya, membaca komentar dari warganet Malaides yang memang kadang-kadang di luar nurul gitu ya. Komentar keempat ini sebenarnya sangat menarik ya, karena saya melihat dia begitu aktif membalas setiap unggahan video saya. Menjadi menarik untuk saya bahas karena beberapa komentarnya itu mempunyai diksi yang sama. Itu dia selalu merujuk kepada memanggil saya itu sebagai paman tua. Dan sekali lagi ini kesesatan logika. Mungkin dia sudah tidak tahu harus berargumen dengan cara apa, dengan fakta-fakta yang saya tunjukkan itu, ya akhirnya menyerang secara pribadi, mau paman tua lah, muka kotak lah, apa semua itulah yang sewaktu dengannya gitu ya. Saya akan bacakan komentar dari salah satu penonton ini. Menyala AQ78 warga. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti. Yang masih membahaskan kosakata kuno untuk menjadikan imbalan sebagai peluru untuk menunjukkan kelebihan Indonesia yang hanya kurang dari 1% warga Malaysia yang kisah pasal ini. Bohong. Saya nggak yakin 1% rakyat Malaysia kisah pasal ini. Mereka pasti kisah. Kisah itu maksudnya concern. Karena kalau Anda tidak concern dengan bahasa Anda, kan katanya Anda mengatakan bahasa itu jiwa bangsa. Kalau menurut koar-koar Anda, berarti hanya 1% aja dong rakyat Malaysia yang concern, yang prihatin dengan bahasa Anda. Atau sebenarnya Anda ingin menunjukkan bahwa kalian itu tidak mau mendengar fakta. Kalian itu tidak mau mendengar data. Gitu kan ya? Kecuali memang ahli sastra yang belajar di universitas. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa jurang antara pemakai bahasa dengan yang menyusun kamus bahasa di Malaides ini memang lebar. Karena kalau melihat ini, berarti dia hanya mengatakan hanya orang yang belajar di universitas aja yang prihatin tentang bahasa. Jadi maksudmu hanya 1% aja rakyat Malaysia yang belajar di universitas, gitu maksudnya. Aduh. Tapi dijadikan bahan hangat oleh paman tua. Kenapa saya jadikan ini bahan hangat oleh saya? Karena kalian mengambil kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya berhak untuk membicarakan ini. Karena kalian mengambil kosakata dari bahasa Indonesia dan unsur-unsur yang ada di Indonesia. Dan teman-teman bisa perhatikan, dia menggunakan diksi apa tadi? Paman tua. Kemudian dari Andi Nuno, konon punya kamus bahasa Melayu paling otentik sedunia. Ketika dibuka dan dibaca, ternyata berisi ribuan kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minang, hasil curi dan klaim kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari Mas Anum Purboyo. Salam makan pagi. Kemudian dia mengutip pernyataan dari tulisan warga, saya nggak tahu dia warga negara mana gitu ya. Menyala AQ78 warga. Kemudian yang hanya kurang dari 1% warga Malaysia yang kisah pasal ini. Tahniah saya ucapkan kepada Anda yang menjadi hanya kurang dari 1% warga Malaysia yang kisah pasal ini. Sebab kalau dia nggak kisah pasal ini, dia nggak mungkin menuliskan komentar kan? Dia menuliskan lagi, hadir paman tua. Perhatikan ya, diksinya selalu menggunakan paman tua. Kemudian dari Mas Hadi Sepuh, dibungkam oleh fakta nggak bisa berkutik. Komentar dari Mbak Asri Suryani. Kasihannya Mr. Pagoda 7770. Jangan-jangan dia lahirnya 7 Juli tahun 70 nih. Tidak bisa menuliskan komentar lainnya. Silahkan Anda untuk mengikuti program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang telah ikut dipelajari oleh lebih dari 182
2.000 pembelajar aktif dari lebih 50 negara termasuk dari negara Malaysia Anda. Silahkan Anda mengikuti program BIPA dan meningkatkan kemampuan dalam penulisan komentar agar Anda bisa menuliskan komentar lainnya ya. Belajar bahasa Indonesia dengan giat ya. Semangit! Nah, kemudian ada komentar dari Mas Hikmat Suryawan. Ini si Amas Genteng kan? Teman-teman, saya membaca banyak komentar dari teman-teman warganet Indonesia yang mengatakan bahwa video saya itu direaksi atau diberikan kontra narasi lagi oleh pemilik kanal YouTube yang mengaku-ngaku dirinya ganteng itu. Dan jujur, saya tidak pernah melihat video-video dari orang yang ngaku-ngaku orang ganteng itu. Karena fokus saya lebih ke arah saya ingin melihat apa yang tertera di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dan apa yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fokus saya itu saja. Dan teman-teman warganet Indonesia memberitahu bahwa banyak video-video saya yang saya unggah itu direaksi oleh orang yang ngakunya ganteng itu. Logika saya artinya si orang yang ngaku ganteng ini pasti dia melihat semua unggahan video saya. Nggak mungkin dong dia mereaksi video saya, memberikan kontra narasi video saya kalau dia tidak aktif melihat video-video saya. Masuk akal kan kalau saya membuat pernyataan seperti itu? Nah, yang menarik dari yang namanya akun Pagoda ini, itu adalah ketidakkonsistenan dia dalam menuliskan. Saya teringat kalimat bijak. Sooner or later, a person who wears two faces forgets which one is real. Artinya, cepat atau lambat, seseorang yang mempunyai dua muka itu akan lupa mana mukanya yang asli. Kenapa saya mengatakan begitu, teman-teman? Saya sering membaca secara detail semua tulisan-tulisan yang dituliskan oleh teman-teman. Walaupun saya tidak mempunyai kesempatan untuk membalas semua, tapi saya berusaha untuk membaca semua komentar-komentar teman-teman. Sekarang, mari kita lihat apa yang saya maksudkan orang dengan dua muka ini. Orang ini menuliskan apa? Ayo gas terus paman tua. Perhatikan diksinya, paman tua kan? Kemudian Encek warganet Indonesia mengatakan, kenapa enggak menulis dengan kosakata bahasa Melayu rojak des? Malu ya menggunakan bahasa kampung. Perhatikan apa yang dia tulis. Aku Indo lol. Jadi maksudnya dia warga negara Indonesia. Kemudian dari Mas Adi Sutiharso, Malay dash. Di komentar yang lain, dia menuliskan apa lagi? Paman tua. Kemudian dia memberikan tautan video yang sebenarnya saya tidak pernah melihat semua tautan video. Dan untuk warganet Maledes tipe MAQ Rp15, kalau Anda di kolom komentar mencantumkan tautan link video, percayalah, saya tidak pernah membuka satupun dari tautan link itu. Kenapa? Saya ingin membaca apa yang kamu tulis. Saya tidak tertarik dengan tautan link video kamu. Mbak Eka Indah Mayangsari menuliskan, Amas ganteng yang halusinasi. Perhatikan apa yang dia tulis. Amas ganteng itu wargamu. Paman tua ini pun wargamu. Aku orang Malaysia. Tepuk tangan lihat drama sambil ngopi. Sebelumnya, ketika dia berkata kepada Encek, dia mengatakan apa? Aku orang Indonesia. Kepada Mbak Eka Indah Mayangsari, dia mengatakan apa? Aku orang Malaysia. Satu hal yang jelas ya, orang Indonesia itu sangat benci kepada pengkhianat. Kalau Anda mengatakan kepada orang ini, Anda mengatakan kamu orang Indonesia, kepada orang itu Anda mengatakan orang Malaysia, berarti omongan Anda sudah tidak bisa dipegang. Berarti Anda pengkhianat Indonesia. Jadi kepada warganet Maledes, kalau Anda ingin menerima pengkhianat ini, ya silakan ambil saja. Indonesia tidak membutuhkan pengkhianat. Kalau kalian, warganet Maledes, juga tidak mau menerima pengkhianat ini, ya sudah, pengkhianat ini kamu tinggalkan aja di tengah-tengah Selat Melaka. Biarin aja dia terombang ambing di Selat Melaka itu ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat Anda tertawa, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia! Dadah!